Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello people, selamat datang kembali di channelku HH Broadcast. Hai videomaker, ya aku panggil kalian videomaker karena video ini khusus untuk kalian yang mungkin suka ngedit video atau mungkin baru belajar membuat dan mengedit sebuah video. Jadi di video kali ini aku akan membahas beberapa istilah-istilah dalam editing video yang mungkin sering kalian dengar terutama para videomaker, dan istilah-istilah ini sangat sering muncul dan mungkin para videomaker sudah tidak asing lagi dengan istilah-istilah ini. Dan juga mungkin dari sebagian kalian sudah sering mendengar istilah ini, namun mungkin kalian belum terlalu memahami apa sih maksudnya, fungsinya untuk apa, dan bagaimana cara menggunakannya, dan masih banyak lagi. Supaya kalian nggak seperti ini. Bro, ini kayaknya videonya kurang panjang deh. Lu tambahin aja footage-nya. Apa? Footage? Apa itu footage, bro? Nah, supaya nggak beleng-beleng kok lagi. Apalagi kalau kalian mengaku seorang videomaker, malulah masa footage saja nggak tahu. Aha. Maka dari itu aku sarankan kalian untuk tonton video ini sampai habis, karena di dalam video ini aku akan membahas beberapa istilah-istilah yang pasti dan sering akan muncul di dalam editing video. Oke viewers, nggak usah panjang lebar, kita masuk ke dalam videonya aja. So let's watch. Oke viewers, yang pertama ada footage. Footage ini artinya adalah rekaman mentah. Maksudnya adalah rekaman langsung dari suatu kamera, itu belum diedit sama sekali. Jadi dari banyaknya footage ini menentukan panjang atau pendeknya suatu durasi dalam video tersebut. Dan ini juga tergantung dari videomaker tersebut juga ya, apakah dia ingin memilih footage-footage tersebut untuk digunakan dalam suatu videonya atau tidak. Yang kedua ada timeline. Timeline itu adalah tempat untuk mengatur frame-frame atau potongan-potongan video sebelum disusun menjadi suatu klip video yang utuh. Dan di dalamnya juga kita bisa menambahkan file audio, efek suara, animasi, dan juga transisi. Yang ketiga ada FPS. FPS adalah kepanjangan dari frame per second yang menunjukkan ukuran kecepatan suatu gambar yang ditunjukkan per detiknya di dalam suatu video, atau biasa disebut juga dengan frame rate. Frame per second ini hampir sama seperti gambar animasi kertas yang sering kalian lihat. Jadi itu seperti frekuensi banyaknya gambar yang diambil dalam satu detik. Semakin tinggi frame per second, maka video yang akan dihasilkan akan semakin halus dan terlihat lebih nyata. Kebalikannya juga, kalau frame per second semakin rendah, maka video yang akan dihasilkan itu kurang halus dan terkesan patah-patah. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh video 1 frame per second dan kelihatan jelek sekali ya, kayak patah-patah gitu dan jelek banget tuh dilihat. Yang keempat ada chroma key. Chroma key atau istilahnya sering disebut kunci chroma adalah suatu teknik untuk menggabungkan atau mencampurkan dua bingkai video secara bersamaan, di mana satu warna dalam suatu video itu akan dihapus dan dibuat transparan dan akan diganti oleh gambar yang ada di belakangnya atau mungkin video yang ada di belakangnya. Yang kelima ada export atau render. Export atau render adalah suatu proses penyimpanan video yang sudah diedit. Maksudnya seperti ini. Kalau kalian sudah selesai mengedit dan sudah merasa tidak ada lagi yang harus diedit di timeline, kalian bisa langsung simpan video kalian dengan cara mengklik export atau render. Dan itu secara otomatis akan langsung masuk ke dalam memori penyimpanan, entah itu di HP atau di laptop, tergantung perangkat mana yang kalian gunakan. Yang keenam adalah layer. Layer di sini maksudnya adalah lapisan. Contohnya seperti ini. Kalau kalian lihat di timeline di bawah footage itu ada garis strip pendek dan garis strip panjang. Itulah yang disebut dengan layer atau lapisan. Layer dan lapisan di sini bisa berupa animasi, bisa berupa hamparan, video, teks, gambar, maupun tulisan tangan. Yang ketujuh adalah aspek rasio. Aspek rasio di sini adalah suatu gambar yang menunjukkan perbandingan panjang dan lebar dari suatu bidang gambar pada suatu video. Contoh yang paling umum biasanya itu 16:9. Ada juga yang 4:3, 8:5, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedelapan adalah resolusi atau pixel. Jadi maksudnya resolusi di sini adalah kerapatan pixel. Contoh pixel itu seperti ini. Kalau kalian lihat suatu gambar, kalian zoom in, kalian akan melihat kotak-kotak kecil yang tersusun banyak sekali dan terbentuklah suatu gambar ataupun video. Itulah yang disebut dengan pixel. Dan resolusi inilah yang menentukan banyaknya kumpulan pixel yang dapat mempengaruhi kualitas gambar ataupun video tersebut. Yang kesembilan adalah dubbing. Dubbing atau istilahnya penyulihan suara
Maksudnya itu adalah proses perekaman suara yang bertujuan untuk mengisi ataupun menggantikan suara di dalam suatu video. Tes 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 tes. Tes audio tes. Tes 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 tes. Tes audio tes. Itu bunga apa? Bunga puyuh tu atas tu. Itu bunga apa? Bunga puyuh tu atas tu. Yang ke-10 adalah color grading. Pasti kalian sudah sering dengar istilah color grading ini. Jadi apa sih itu color grading? Color grading adalah suatu multiproses yang dapat merubah nada visual dari keseluruhan film atau video untuk meningkatkan nilai estetika dan kualitasnya. Dan juga color grading ini dapat disesuaikan dengan alur, tema, isi cerita, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi suasana dalam film ataupun video tersebut. A few moments later. Oke viewers, kurang lebih videonya seperti itu. Sebenarnya masih banyak lagi istilah-istilah dalam editing video dan mungkin akan aku lanjutkan di video berikutnya. Jika kalian suka dan merasa video ini bermanfaat untuk kalian, mohon dukungan yang untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jika kalian memiliki sebuah saran, komentar, atau pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Dan saya sangat terbuka dengan komentar kalian selama itu positif. See you next time and stay yourself.